Murojok, pacaran dari balik dinding. Novel karya Syukri Muhammad Syukri. Masa iya? Tanyaku penasaran. Benar, kata Adi sambil mengayuh perahu dengan sekuat tenaga. Perahu meluncur dengan cepat melewati lukuk penalam. Adi sumringah atas hasil perolehan ikan, sedangkan aku kerepotan melepaskan ikan itu dari penampang jaring. Jemariku pegal, kerjaku makin melambat. Rupanya Adi memperhatikanku. Dia tersenyum melihat caraku melepaskan ikan, sangat kaku dan lambat. Kamu mendayung, aku yang lepaskan ikan, tawar Adi. Setuju, jawabku sambil bergeser untuk berganti posisi. Aku menjadi nahoda ketika perahu mulai memasuki perairan Ujung Baro, salah satu gerbang Teluk Une-Une. Permukaan airnya sangat tenang, hanya riak kecil berlomba menuju pantai. Perasaanku, mendayung perahu di atas riak jauh lebih mudah daripada melepas ikan dari penampang jaring. Lapar di? Tanyaku kepada Adi. Lumayan, kata Adi kelelahan. Ini ada ketela bakar, kataku sambil menyodorkan sepotong ketela kepada Adi. Dapat dari mana? Tanya Adi. Kubawa dari rumah, jawabku. Berizin, kata Adi mengucapkan terima kasih sambil menggapai ketela dari tanganku. Adi Temasmiko, begitu nama lengkapnya, teman sekelas sejak di SMP Tangsi. Setamat dari sana, entah kenapa, kami sama-sama masuk ke SPG, Sekolah Pendidikan Guru. Alasannya juga nyaris sama, letaknya berdampingan dengan gedung SMP Tangsi. Peminat sekolah guru itu cukup banyak, siswanya berasal dari seluruh Aceh. Lulusannya sangat dibutuhkan sebagai guru sekolah dasar. Kami sudah akrab sejak duduk di bangku SMP, sekaligus sebagai teman seiring seperjalanan. Setiap pagi maupun siang pulang bersama menapaki jalan lintang, ruas jalan yang menghubungkan Kebayakan Takengon. Susah dan senang, juga kami jalani hampir 6 tahun lamanya. Memasuki semester 4, kami praktek mengajar di SD yang sama selama sebulan, dan pada semester 5 selama 3 bulan. Rasa setia makin menguat, bermula dari keunikan nama. Dia bernama Adi Temasmiko, sedangkan namaku Niko Simetuah. Oleh wali kelas 1 waktu itu, semua siswa diminta memperkenalkan diri, sekaligus menjelaskan arti nama masing-masing. Tiba giliran kami, perkenalan menjadi tertawaan, akhirnya berujung bully. Niko Simetuah, perkenalkan arti namamu. Perintah wali kelas, engkaulah yang bertuah. Jelasku dari depan kelas. Berikutnya, Adi Temasmiko, perkenalkan arti namamu, perintah wali kelas. Adi yang diharapkan dapat hidup enak, jelas Adi. Siswi sekelas yang rata-rata berparas cantik menertawai kami. Mereka meledekku. Kalau kau yang bertuah, memangnya yang lain tidak punya kesempatan sebagai anak bertuah. Begitu mereka membuliku. Aku malu. Grogi disusul rasa gugup karena ditertawai para bintang kelas. Lalu kumat venustrafobiaku, takut pada perempuan cantik. Fobia itu bukan penyakit, tetapi efek taat terhadap tradisi sumang, tidak etis. Seorang bebujang, pemuda, tidak etis bercanda dengan beberu, pemudi yang bukan muhrimnya. Tradisi itu telah membentuk karakterku, muncul rasa gugup bertemu dengan perempuan cantik. Karakterku dipahami Adi, makanya pagi itu aku dihibur dan dibelanya. Dia selalu membelaku, terutama saat dibuli teman-teman sekelas dengan cap penakut. Saat berangkat sekolah, dia selalu menantiku di simpang kampung Lotkala. Gegara menungguku, pernah kami terlambat masuk kelas. Hukumannya, harus menghormat bendera selama 1 jam di halaman SMP Tangsi. Dia menerima hukuman itu, tidak pernah menyalahkanku. Selesai, teriak Adi. Pekikan itu membuyarkan lamunanku. Secepat itu, kataku heran. Iya, sudah terbiasa, jawab Adi. Hebat, pujiku.